semua, kenalin nama aku Feby, biasa dipanggil Feb. Tapi kalau di rumah nama aku berubah jadi D. Ya, aku ada seorang anak bungsu perempuan yang lahir dan besar dari kedua orang tua generasi baby boomers. Dan mereka ini masih punya pola pikir yang sangat-sangat konservatif. Mungkin kalau kita ini sekarang sering sebutnya as strict parents kali ya. And yes, this is my story about how I deal with my strict parents. Jadi, sebagai seorang extrovert dan Gen Z tahun 2000-an nih, aku selalu merasa tersiksa dan menderita dengan didikan kedua orang tuaku. Kita selalu punya perbedaan di banyak hal dan preferensi kita itu bertolak belakang. Ditambah lagi, satu sama lain kita ini sangat dominan dan sangat keras kepala. Jadi yang namanya pertengkaran itu sangat mudah terjadi, itu hal yang biasa, bahkan untuk perkara-perkara yang kecil. Dan lagi, aku ini punya daya juang yang tinggi ya ceritanya. Dan karena itu aku suka melawan perdebatan yang mereka mulai. Bukannya ingin jadi anak durhaka, tapi ini tuh kayak coping mechanism lah lama-lama. Lalu mulai umur 20-an, aku ngerasa capek sama yang namanya perdebatan. Aku pengen berbicara baik-baik sama mereka. Apalagi ketika papa aku udah berusia 60 tahun, itu aku mulai ngerasa gak pantas nih berantem sama mereka. Kita udah di masa-masa tua yang harusnya tuh udah ngobrol baik-baik kalau ada masalah. Tapi karena aku gak siap sama emosi mereka, jadinya aku memilih satu cara yang licik, di mana aku bersembunyi. Aku ini menyembunyikan hal-hal atau masalah-masalah yang menurut aku bakal mengundang emosi mereka. Mulai dari perkara-perkara yang kecil awalnya. Tapi lama-lama aku terbiasa dan sampai di akhir tahun lalu 2022, tepatnya di bulan November, itu aku kena kasus yang lumayan besar. Aku kena penipuan uang dalam jumlah yang gak kecil, dan di situ sampai melibatkan kepolisian juga. Aku hanya minta bantuan ke teman-teman. Gak ada setitik pun aku cerita ke orang tuaku. Dan mungkin ini ada satu cara Tuhan mengubah hidupku juga. Jadi ternyata ada satu polisi yang menangani kasusku ini, dia kenal sama papaku. Saat dia ketemu sama papaku, dia nanya, anakmu yang paling bungsu itu gimana kabarnya? Apa dia baik-baik aja? Apakah pelakunya udah ketangkap? Di situ papaku bingung dong. Dia ngomongin anak yang mana? Anak siapa? Emang anaknya kenapa? Singkat cerita, kasus aku ini terbongkar sampai ke telinga papa dan mamaku. Ya, aku harus menghadapi mereka. Aku kira hari itu kita bakal bertengkar hebat. Aku udah menyiapkan 1001 alasan untuk membela diri ke mereka. Kenapa aku bisa kena tipu, kenapa aku menyembunyikan ini dari mereka. Tapi ternyata mereka gak menyebut aku dengan teriakan atau perdebatan. Mama aku cuma nangis, papa aku dengan di tangannya ada surat laporan kepolisian, cuma bisa nanya, Dek, kenapa sih masalah yang udah sebesar ini masih mau kamu sembunyikan? Di situ aku gak expect sama ekspektasi mereka yang kayak gitu. Ini bukan emosi yang pernah aku temui sebelumnya. Jadi aku bingung. Aku reaction apa ya ke mereka? Aku cuma bisa diem dan akhirnya kita perang dingin selama beberapa hari. Setelah perang dingin itu, aku pun gak ada inisiatif untuk minta maaf duluan ke mereka. Aku masih keras sama pemikiranku, aku melakukan ini supaya mereka gak khawatir, supaya mereka gak ikut sakit mikirin aku. Aku bisa nanganin masalahku sendiri. Tapi satu malam mama aku ngedatengin aku, dan mungkin itu dia udah meluntuhkan segala egonya juga. Akhirnya dia ngomong,
tanpa bahas masalahku sedikit pun. Dia cuma minta maaf kayak gini. Anakku Feby Yuli, maaf ya kalau mama gak bisa nebak hati kamu selama ini. Maaf kalau mama gak pernah nanya keseharian kamu selama ini. Maaf juga kalau mama jadi sosok yang menakutkan bagi kamu. Dan terima kasih karena udah selamat sampai hari ini. As I please, she hugs me and continues. Dek, malam ini kita jadi teman ya. Kamu teman mama mulai sekarang. Di situ aku gak ngerasa sedih, aku gak ngerasa marah. Tapi aku ngerasa jijik banget sama diri sendiri. Rasanya kayak benci banget. Seharusnya aku yang minta maaf, kenapa jadi dia yang mulai duluan? Di situ aku mulai sadar, oh ternyata lu Feb yang jahat selama ini. Aku kabur, bersembunyi dari mereka dengan embel-embel. Aku gak mau kalau mereka khawatir, gak mau mereka sakit. Padahal aku cuma takut dimarahin, cuma takut sama emosi mereka. Yang padahal itu tuh bentuk kasih sayang dari mereka sendiri. Jadi as time goes on, sekarang aku lagi belajar mengadaptasi cara aku berteman dengan teman-teman seumuranku ke mamaku sendiri. Kayak lucu banget kan sebenarnya. Dan aku juga lagi berusaha menyayangi mereka itu dengan cara yang lebih terbuka, dengan menerima mereka apa adanya, dan dengan penguasaan diri aku sendiri juga. Dan buat teman-teman di sini, siapapun yang mendengar, kalau kamu punya kondisi yang sama atau mirip denganku, listen to this. Kalau kamu masih pakai kegelapan di cara kamu bertindak, percayalah itu tuh bukan rasa peduli, itu tuh bukan rasa sayang. Itu cuman ego kamu lagi menutup diri kamu, membenarkan cara kamu bertindak. Dan sebenarnya kalau kamu tilik-tilik ya, deep down in your heart, itu kamu tuh lagi malu. Cuman terbutakan sama rasa takut kamu. Jadi, kalau kata orang penyesalan itu datang setelah kamu kehilangan sesuatu yang berharga, itu sebenarnya gak juga kok. Kamu bisa buat penyesalannya datang lebih dulu, kamu bisa menyadari diri kamu sendiri, apa sih yang jadi masalah sebelum kau benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga itu. And that's all for me, thank you. Wah, luar biasa sekali ya, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita yang sangat historical sekali dari Kak Feby. Sekarang kita akan coba dengarkan dari pendapat masing-masing juri. Mungkin bisa dimulai dari Bunda Tati dulu, boleh? Udah lebih santai, Feb? Lumayan. Tadi tone suaranya di awal, vibrasinya terasa sampai di sini, tapi begitu semakin ke ujung kamu terlihat lebih rileks untuk menceritakan cerita maupun situasi yang sedang kamu ingin bagi kepada kami. Ini gara-gara aku ibu ya, Bunda, jadi dikasih duluan deh. Iya kan, tadi dia bercerita bahwa ini adalah awalan bagi dia untuk beradaptasi pola berteman dengan temannya kepada ibu gitu. Isu yang menarik karena ada banyak cerita kita dengar itu bagaimana orang tua dan anak memiliki problem
tidak hanya komunikasi gitu ya, tapi cara pandang, pendekatan, referensi, dan dari Feb kita belajar bahwa kadang-kadang memang ada hal yang keras yang membenturkan kita terjadi untuk bisa kemudian menyadari ada sesuatu yang harus dan bisa diperbaiki gitu. Terima kasih sudah berbagi cerita. Tadi seperti yang Alana bilang, gimana ya waktu ditanya tips and triknya bagaimana? Be real, ya kan? Gak usah mengarang dan itu dia sudah lakukan. Lalu share with your heart, itu sudah kamu lakukan. Gitu. Terima kasih atas ceritanya. Semoga teman-teman di sini juga mendapatkan dampak yang baik gitu. Tentang selalu ada jalan keluar untuk setiap hambatan-hambatan yang ditemukan. Apalagi bersama orang yang kita kasihi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pengusahaannya. Bunda. Boleh kita dengarkan selanjutnya dari Mas Ferry. Boleh Mas Ferry? Halo Feby. Hai. Hai, dari Bandung ya? Ya, Umurnya? sekarang 20, bentar ya, 23. 23 tahun. 23. Berarti kelahiran 2000. 2000. Masih mahasiswa Masih. di Unpad, Iya, Parahyangan. Parahyangan. Oh, oke. Sorry. Kena kasusnya itu ini ya, Ponzi ya? Ponzi apa ya? Kasus Oh. penipuan kalau boleh tahu. Iya, iya, Oh, semacam jadi- itu. Iya, Oke. betul. Pertama kalau dari segi cerita ya, satu hal sih, Feby bisa menunjukkan kalau oke. Bukan Febiola. Febuli. Lihat sebagai sesama Gen Z. Feby bisa beda idola. Feby bisa menunjukin kalau Feby kan cadel, iya kan? Iya, benar. Benar, walaupun cadel dia bisa punya artikulasi yang jelas, dia punya tata bahasa yang bagus, dia menghayati ceritanya. Artinya kan beberapa orang kayak yang di season 1-nya kompetisi Hall of Storytellers, saya berkali-kali bilang bedanya menjadi storytellers dan penyanyi adalah kalau penyanyi kita kerja keras kayak gimana pun tetap ada gift yang bergantung, talent yang bergantung. Tapi kalau jadi storytellers walaupun kekurangan pun bisa jadi kelebihan. Saya pun punya kekurangan yang suara saya treble semua, nggak ada bassnya. Jadi cempreng sekali, tapi ya masih bisa nge-YouTube, artinya ini kesempatan untuk banyak orang dan Feby berhasil sesuatu yang seharusnya menjadi kelemahan menjadi suatu kelebihan dan emang seru ya mendengarkan orang yang quote and quote cadel tapi bagus bercerita tuh enak banget dan tepuk tangan dong untuk Feby. Terima kasih. Dia sangat menghayati cerita juga karena itu terjadi dan itu mungkin kasus untuk generasi kami ya, Mbak, generasi Z. Gen Z. Jadi emang ada hal-hal seperti itu karena Gen Z adalah generasi yang selalu yang terpapar begitu banyak lautan informasi yang punya berbagai perspektif, mereka punya referensi juga gampang, beda sama generasi kita yang emang komunikannya satu, terbatas, kita nonton dunia dalam berita dulu ya. TVRI pula. Nah kalau sekarang Gen Z itu makanya perspektifnya bisa sangat luas sekali dan itu menarik ketika dia mengakui cerita itu atau mengakui kekurangannya dia sendiri itu sesuatu yang bahkan mungkin tidak dilakukan generasi-generasi sebelumnya akan sangat sulit orang-orang kalian lihatlah orang-orang itu sangat sulit mengakui kesalahannya sendiri tapi ya inilah kenapa saya percaya Gen Z itu adalah salah satu generasi terbaik dan Feby bisa menceritakan itu juga dengan sangat baik. Mungkin yang perlu dievaluasi ya manusiawi, apalagi nomor 1 ya, pasti sangat gugup sekali. Itu benar kata Mbak, tadi di awal emang apa namanya, groginya kerasa, cuman lama-lama tuh bukan grogi tapi sedihnya gitu loh itu dapat. Ya thank you, keren, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Feby. Oke, terima Terima kasih kasih, untuk Mas. Mas Ferry yang sudah kasih masukan untuk Kak Feby ya. Pastinya luar biasa sekali nih insight-nya. Oke, selanjutnya dari Mas Rizky. Boleh Mas Rizky? Halo Feby, selamat sore. Halo Kak. Mungkin tadi untuk cerita dan apa namanya
apresiasinya udah jadi aku lebih ke beberapa evaluasi aja ya yang untuk pertimbangkan untuk kedepannya. Jadi kalau aku kan yang aku bahas adalah pertama esensi dari cerita. Lalu yang kedua pengembangan kreativitas ceritanya itu sendiri. Bagaimana mengembangkan ceritanya dengan cara yang kreatif gitu. Pertama kita ngomongin esensi. Ketika kamu comes up dengan sebuah cerita, orang-orang pasti yang salah satu yang dicari atau salah satu yang output yang kemudian dilihat oleh orang itu adalah esensinya apa. Jadi put a lot of thoughts, a lot of process. Kalau dari aku sendiri mungkin 70% dari waktuku mengembangkan cerita itu aku spend dulu di esensi. Jadi esensi yang dikembangkan tuh lebih dalam, lebih bermakna dari apa yang orang kemudian bisa harapkan gitu. Jadi esensinya lebih tidak shallow, lebih depth lagi, terus-terusan digali terus sampai ke level di mana wow, nggak expect esensinya tuh ternyata ini gitu. Itu bikin ceritanya jadi sangat-sangat lebih bermakna gitu. Nah, satu evaluasinya dari esensi itu. Jadi kamu bisa lebih exercise lagi dalam menggali esensi dari cerita kamu. Ceritanya boleh relevan dengan semua orang, cerita yang memang hubungan dengan orang tua dan konflik. Menurut aku everyone can relate to that. Ya nggak everyone ya, mungkin kebanyakan bisa relate ke situ. Kedua, pengembangan cerita secara kreatif itu you don't have to be very chronological. Dalam mengembangkan cerita itu kamu bisa nggak kronologis. Kamu bisa mengambil hal yang paling messed up di depan. Kamu bisa, paling klimaksnya kamu bisa taruh di depan. Kamu bisa acak-acak supaya orang bisa mengikuti dan mereka langsung kayak ketangkep gitu di dalam cerita kamu. Sehingga ya orang jadinya ngikutin, penasarannya tuh dapet gitu. Bisa kayak misalkan kayak tadi kamu mulai, kamu bisa cerita tentang ini cerita aku dan kasus kriminal aku misalnya, let's say, atau dan ini aku dengan orang tua aku, masalahku dengan orang tua aku, something like that. Jadi lebih menyenangkan untuk diikutinya karena orang kemudian punya kayak roller coaster gitu yang ngikutinnya. So itu aja dari aku. Yang ketiga menurut aku ya tadi kamu juga bisa latihan cerita ke teman-teman kamu, kira-kira mereka excited apa enggak ketika dengar cerita kamu. Once kamu udah latihan terus-terusan sampai mereka bisa dengerin kamu dengan sangat-sangat excited, nah itu berarti cerita kamu udah oke. Ya, dari aku itu aja. Thank you Feby buat sharing ceritanya. Oke, thank you Kak Rizky sudah kasih masukan. Gimana Kak Feby udah dengar masukan dari ketiga dewan juri, pasti udah lebih lega ya sekarang ya. Udah lebih lega, nah sekarang tinggal kita tunggu hasilnya. Oke, kalau gitu thank you Kak Feby, boleh kembali ke tempat. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Feby. Luar biasa sekali yang sudah berbagi cerita ya mengenai konflik dan juga orang tua, relation.